Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ibnu Fajar, MPM 17110034. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konseling kelompok dalam pendekatan behavioral. Menurut Skinner, perilaku manusia didasarkan atas konsekuensi yang diterima. Apabila perilaku mendapat ganjaran positif atau diterima, maka individu akan meneruskan atau mengulangi tingkah lakunya. Sebaliknya, apabila perilaku mendapat ganjaran negatif, hukuman atau ditolak, maka individu akan menghindar atau menghentikan tingkah lakunya. Natswaja dalam Kumato menyebut bahwa asumsi pokok dari pendekatan ini adalah perilaku kognisi. Perasaan bermasalah terbentuk karena dipelajari, karena semua dapat diubah dengan proses belajar yang baru atau belajar kembali. Pendekatan behavioral lebih berpotensi pada masa depan dalam menyelesaikan masalah ini. Dari behavioral adalah proses belajar dan lingkungan individu. Konseling behavioral dikenal dengan sebagai ancangan yang pragmatis. Asumsi lainnya adalah perilaku yang dinyatakan oleh konseling adalah masalah itu sendiri, jadi bukan semata-mata gejala dari masalahnya. 1. Konsep dasar. Pemusatan pada perilaku yang tampak dan khusus. Konselor kelompok meminta para konseling untuk mengkhususkan perilaku yang ingin dirubah dan perilaku baru yang diinginkan diperoleh. Tujuan terpublik yang tepat. Konselor kelompok merinci dan memilih tujuan yang khusus dan konkret dan dapat diukur serta ditelusuri dengan sistematik. Penilaian objektif terhadap hasil dan balikan penilaian dalam kemajuan konseling merupakan suatu proses yang berkesinambungan, karena penilaian bukan diarahkan kepada hasil konseling, melainkan diarahkan pada keberhasilan dan efektivitas prosedur dan teknik yang digunakan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baby Mutia Putri, NPM 19110005. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi lanjutan dari rekan saya, yaitu tahap teknik konseling. Seperti hanya pelaksanaan kegiatan konseling yang terdiri dari 3 tahap. Pendekatan behavioral pun memiliki tahap yang sama, yaitu tahap pemulaan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Yang pertama, tahap pemulaan meliputi kegiatan sebelum terbentuknya kelompok konseling. Kelompok memusatkan perhatian pada pembentukan keperluan kelompok dan penemuan perilaku bermasalah yang akan diperbaiki. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan konseling kelompok, behavioristik, pengukuran, pemantauan, dan penilaian merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Tahap terakhir, yaitu tahap akhir. Pertama, konselor berusaha membantu anggota kelompok untuk mengalihkan perubahan yang telah diperoleh kepada keadaan yang sebenarnya dalam lingkungan sehari-hari. Tahap-tahap yang harus dijalankan dalam proses konseling behavioral, terdapat beberapa teknik yang harus
dikuasai oleh konselor, yaitu satu, sistematik, kedua, revolusioner, yang ketiga, teknik flooding, yang keempat, reinforcement. Selanjutnya, ketiga, peran dan fungsi konselor. Dalam pendekatan behavioral, terdapat beberapa peranan pemimpin kelompok yang dalam hal ini adalah konselor, antara lain melakukan wawancara dengan calon anggota kelompok pada pertemuan pertama sehingga penilaian awal. 2. Mengajarkan peserta tentang proses-proses kelompok dan mengenai cara bagaimana memperoleh manfaat kelompok. Yang 3. Melaksanakan penilaian dan asesmen yang terus-menerus terhadap masalah setiap anggota kelompok. Selanjutnya, membantu anggota kelompok untuk mengembangkan tujuan pribadi dan tujuan kelompok secara khusus. Setiap kelompok mengemukakan masalahnya secara khusus, meneliti variabel eksternal dan internal yang mungkin menstimulasi dan merespon perilaku, dan lebih lanjut membuat pernyataan perilaku baru yang diharapkan. Konselor dituntut memilih kesadaran dan berpartisipasi dalam terapeutik. Konselor berani menanggung resiko dan perubahan yang sanggup dicapai. Konselor memiliki motivasi untuk berubah, harus bersedia bekerja sama dalam melakukan aktivitas konseling, baik ketika berlangsung konseling maupun di luar konseling. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Variabel eksternal dan internal yang mungkin menstimulasi dan merespon perilaku, dan lebih lanjut membuat pernyataan perilaku baru yang diharapkan. Konselor dituntut memilih kesadaran dan berpartisipasi dalam terapeutik. Konselor berani menanggung resiko dan perubahan yang sanggup dicapai. Konselor memiliki motivasi untuk berubah, harus bersedia bekerja sama dalam melakukan aktivitas konseling, baik ketika berlangsung konseling maupun di luar konseling. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hani Santiasa Putri, NPM 19110006. Materi selanjutnya yaitu B. Konseling kelompok dalam pendekatan rasional emotif. Pendekatan ini dikembangkan oleh Albert Ellis semenjak pertengahan tahun 1950-an. RED didasari asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi rasional dan irasional. Rasional emotif terapi dapat dideskripsikan sebagai corak konseling yang menekankan kebersamaan dan reaksi antara berpikir dan akal sehat, berperasaan dan berperilaku. 1. Konsep dasar. Konseling rasional emotif oleh penuannya disusun dengan beberapa konsep pokok, yaitu sebagai berikut. A. Teori ABC, yaitu tentang kepribadian dan gangguan emosional. Yang B. Asal mula gangguan emosional, yaitu seperti perasaan cemas, tertekan, ditolak, dan marah. Yang C. Mengkonfrontaskan dan menyerang keyakinan yang irasional. Yang D. Menilai diri atau self-rating, yaitu sesuatu kecenderungan yang kuat untuk menilai tindakan dan perilaku baik dan buruknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saskia Nabila dengan NPM 19110041 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua adalah tujuan konseling. Konseling pada prinsipnya adalah sebuah proses yang dilahirkan untuk dapat membantu konseli keluar dari persoalan yang dihadapinya. Terkait dengan itu, konseling kelompok pendekatan RET menurut Glading adalah mengajak konseli untuk dapat berpikir rasional. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut adalah untuk memperbaiki dan berubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan konseli yang irasional menjadi rasional dan logis agar kondisi dapat mengembangkan diri, meningkatkan
ionnya seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan afektif yang positif. Secara khusus, Ellis menyebutkan bahwa terapi rasional emotif akan tercapai bila ditandai dengan perubahan konseli sebagai berikut. Minat sosial, pengarahan diri, toleransi terhadap pihak lain, fleksibilitas, menerima ketidakpastian, dan lain-lain. Terapi rasional emotif menggunakan berbagai teknik yang bersifat kognitif, afektif, dan behavioral yang disesuaikan dengan kondisi konseli. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, teknik-teknik emotif atau efektif. Teknik assertive training yaitu teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku tertentu yang diinginkan. Lalu teknik behavioristik, teknik yang digunakan untuk mendorong konseli ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal atau reward ataupun punishment atau hukuman. Teknik social modeling atau permodelan sosial, yakni yang digunakan untuk memberikan perilaku-perilaku baru pada konseli. Lalu ada teknik-teknik kognitif, pemberian tugas rumah. Dalam teknik ini konseli diberikan tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menurut pola perilaku yang diharapkan. Teknik ini digunakan untuk melatih keberanian konseli dalam mengapresiasikan perilaku tertentu yang diharapkan melalui role playing atau bermainan peran. Yang ketiga ada peran dan fungsi konselor. Kegiatan utama konseling rasional emotif adalah membebaskan diri dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang tidak logis dan belajar mensubstitusikan ide-ide yang logis dalam dirinya. Berikut peranan menurut Lutfi Fauzan, yaitu guru mengajar konseli mengubah pola pikir irasional menjadi rasional. Lalu ahli bahasa maksudnya membantu konseli untuk menggunakan bahasa dengan baik pada saat diperlukan menyimpulkan pikiran-pikiran yang logis. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratri Nidia Pangestika, NPM 19110045. Di sini saya akan membacakan tentang konseling kelompok dalam pendekatan analisis transaksional. Menurut Lutfi Fauzan, dalam buku Pendekatan Konseling Individual, pendekatan analisis transaksional dikembangkan oleh Eric Berne. Setelah ia mendapatkan gelar medical doctor pada tahun 1935, ia menyelesaikan spesialisasi psikiatri di Yale University. Ketika mengabdi di tentara Amerika Serikat pada tahun 43-46, ia mulai bereksperimen tentang teori kelompok. Setelah itu ia mulai praktek psikiatri di Carmel, California. Berdasarkan hasil observasinya terhadap konseli, Berne membuat kesimpulan tentang struktur dan fungsi kepribadian yang bertentangan dengan sebagian besar psikiatri zaman itu. Sekitar pertengahan 1950, pada usia 44 tahun, ia mengundurkan diri dari keanggotaan. Kemudian ia mendobrak asumsi dasar dari psikiatri tradisional dan mulai berpraktek dengan transaksional analisis. Pada tahun 46, ia menerbitkan buku Games People Play yang menjadi international bestseller. Yang pertama itu ada yang namanya konsep dasar. Glading mengemukakan 3 bentuk kelompok dalam konseling analisis transaksional, yaitu yang pertama, kelompok rediction, putusan ulang. Tiap anggota mengalami kembali pengalaman hidup mereka yang tidak tepat, sehingga menekankan pada proses intrapsikis anggota. Yang kedua itu kelompok klasik, menekankan pada interaksi saat sekarang. Terus yang ketiga itu ada yang namanya kelompok kateksis, itu menekankan pada pengasuhan ulang. Yang keempat ada kelompok-kelompok AT yang menekankan pada hubungan interpersonal adalah klasik dan menekankan pada intrapersonal adalah klasik dan katesis itu sendiri. Menurut Glading, dalam AT itu terdapat 3 tipe transaksi yang dilakukan oleh individu dalam kelompok. Di antaranya transaksi komplementer, transaksi menyilang, dan transaksi terselubung. Transaksi komplementer itu transaksi yang jelas tanpa menyembunyikan suatu maksud. Apabila pesan yang disampaikan oleh suatu perwakilan ego seseorang memperoleh respon yang diperkirakan dari perwakilan ego seseorang yang lainnya. Kalau transaksi menyilang itu terjadi apabila suatu respon yang diberikan berasal dari suatu ego yang tidak tepat atau tidak diharapkan.
Transaksi terselubung terjadi apabila suatu pesan tampaknya dikirimkan dari level ego, tetapi sebenarnya ia ditransmisikan pada level ego yang lain. Menurut Eric Berne, status ego itu adalah suatu pola perasaan dan pengalaman yang tetap. Keadaan ego seseorang itu tidak tergantung pada umur. Oleh karena itu, apapun pekerjaan, jabatan seseorang tuh ia tetap memiliki 3 jenis ego. Analisis transaksional sebagai suatu sistem terapi didasarkan pada suatu teori kepribadian yang memusatkan perhatiannya pada 3 pola perilaku yang berbeda status egonya. Yang pertama itu ada status ego orang tua, itu tuh bagian dari kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat orang tuanya. Yang kedua itu ada status ego dewasa, itu ada bagian dari kepribadian yang menunjuk pada berbagai gambaran sebagai bagian objektif dan kepribadian. Yang ketiga itu ada status ego anak, itu tuh bagian dari kepribadian yang menunjukkan ketidakstabilan, masih dalam perkembangan, berubah-ubah, ingin tahu. Status egonya itu berisi perasaan-perasaan, dorongan, dan tindakan yang spontan. Berdasarkan teori dasar status ego, maka Harris mengidentifikasi dan menggambarkan 4 posisi utama dalam interaksi individu dengan yang lainnya, menunjukkan sifat dan karakteristik kepribadiannya. Secara teoristik, posisi itu dikonseptualisasikan sebagai berikut. Yang pertama itu I am okay, you are okay. Yang kedua I am okay, you are not okay. Lalu ada I am not okay, you are not okay. Lalu ada tujuan konseling. Menurut Berne, bimbingan konseling analisis transaksional bertujuan membantu anggota kelompok memerangi masa lampau pada saat sekarang dalam rangka menjamin masa depan yang lebih baik. Jadi dalam konteks ini tuh masa lampau disajikan melalui ego anak dan ego orang tua, sedangkan masa sekarang diwujudkan dalam bentuk ego dewasa. Pengetahuan yang mereka peroleh dari proses ini tuh akan memungkinkan mereka melakukan transaksi yang lebih baik dan mengambil posisi hidup saya. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurjana, NPM 19110015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. 3 tahap dan teknik konseling. Bimbingan konseling yang merupakan teknik analisis transasional selalu diawali dengan kontak terapeutik. beberapa tahap dalam pendekatan analisis transasional ini diantaranya analisis struktural. Tahap pertama merupakan Lutfi Fauzan 1994. Terdapat kaitan sebagai alat untuk mendorong seseorang menjadi sadar terhadap isi dan fungsi dari ego status masing-masing. Dalam proses analisis transasional, klien belajar bagaimana mengidentifikasi diri dengan status egonya sendiri. Analisis struktural membantu klien memecahkan kembali pola-pola status ego yang dimunculkan dalam proses transasional. Dalam kaitan analisis struktural mendasarkan pada dua masalah, yaitu berhubungan dengan struktur kepribadian, yakni kontaminasi dan eksklusi. B. Analisis transasional. Konselor menganalisis pola transaksi dalam kelompok sehingga konselor dapat mengetahui ego status yang mana lebih dominan dan apakah ego status yang keterampilan tersebut sudah tepat atau belum. 3. C. Analisis permainan. Menurut analisis hubungan transaksi yang berhubungan antara klien dengan konselor atau lingkungannya, konselor menganalisis suasana permainan yang diikuti oleh klien. Ada klien untuk mendapatkan kesentuhan. Setelah itu dilihat apa klien mampu menanggung resiko atau malah bergerak ke arah resiko yang tingkahnya lebih rendah. D. Analisis skrip atau skenario. Analisis skrip merupakan usaha konselor untuk mengenal proses terbentuknya skrip yang dimiliki klien. Analisis skrip ini berdasarkan pada konsep psikologi seseorang agar setiap
individu menggunakan posisi dalam kehidupan life script untuk mendapatkan sesuatu peristiwa terhadap kemudian dianalisis terhadap pola perilaku sehingga diketahui sifat, karakteristik, serta kondisi psikolog yang dimiliki seseorang. Sedangkan teknik yang tepat dapat di pendekatan analisis transaksional yang harus dilakukan oleh konselor itu adalah yaitu permission atau bisa disebut dengan pemberian kesempatan, terus protection atau potensi, terus potensi tetap, operation, teknik-teknik khusus. 4. Peran dan fungsi konselor dalam analisis transaksional dan peran konselor adalah sangat sentral. 4. Peran dan fungsi konselor dalam analisis transaksional. Peran konselor adalah sangat sentral. Transaksi antara konselor sebagai pemimpin dan anggota kelompok dalam primer, di mana pemimpin berfungsi sebagai pendengar, pengamat, dan analisis. Sedangkan transaksi antar anggota kelompok ada sekunder, di mana pemimpin berfungsi sebagai fasilitator dalam kelompok. Konselor analisis transaksional harus dapat memahami diri sendiri dalam perseptif AT dan mengadopsi posisi hidup saya oke. Pemimpin juga harus mampu mengembangkan rapor dengan seluruh anggota dan membantu mereka untuk berubah. Dikutip dari Gladi 1995 malah dalam Kurnato MED 2013 77-78. Dalam pendekatan ini, jika dilakukan dengan konseling kelompok terhadap peran konselor sebagai pemimpin kelompok, yaitu perlindungan yaitu sebagai orang yang menjaga atau menyelamatkan anggota kelompok dari ancaman fisik dan psikologis. Permisi yaitu berperan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan pada anggota kelompok agar mereka melakukan tindakan untuk melawan injunksi. Potensi yaitu keterampilan dalam menggunakan teknik-teknik konseling yang tepat dalam situasi khusus, misalnya membuat kontak perubahan atau pendekatan secara aktif. Operasi yaitu keterampilan dalam menggunakan teknik-teknik khusus dalam analisis transaksional. Teknik khusus tersebut diantaranya interogasi, konfrontasi, eksplanasi, ilustrasi, konfirmasi, interpretasi, dan kristalisasi. Sekian presentasi dari kelompok K6. Jika ada salah, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.